Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa PKS TV. Kali ini acara Ngobras akan berbicara seputar Partai Keadilan Sejahtera dan perkembangannya di Kota Tahu. Dan acara Ngobras kali ini bersama saya sudah ada Ketua DPD PKS Kota Sumedang, Pak Ustadz Yana Flandriana ST. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya Pak Ustadz? Alhamdulillah. Baik. Ya pemirsa. Jadi Ustadz Yana ini adalah backgroundnya teknik ya Ustadz ya? Teknik. Ini ceritanya bisa nyemplung di politik gimana nih jadi ketua DPD Pak Ustadz nih? Saya langsung ke netizen Pak Ustadz. Ya kalau bisa nyemplung di politik mungkin bagian dari cerita sejarah ya. Karena bagaimanapun juga dulu sama aktivis di lembaga dakwah kampus. Kemudian waktu zaman PK dapat amanah sebagai anggota bidang humas DPD Partai Keadilan dan berkarir terus alhamdulillah sampai dengan sekarang mendapatkan amanah sebagai ketua umum DPD. Ya gitu ya. Jadi emang udah dari zaman PK ya? Sudah dari zaman PK. Sudah berkarir di politik ini ya? Iya, berkarir seperti itu. Oke, Pak Ustadz Yana, kalau boleh tahu nih sebelum kita bincang tentang PKS sendiri di Kota Tahu ini. Ini julukan Sumedang Kota Tahu ya, Pak Ustadz? Sumedang identik dengan Kota Tahu ya. Kalau misalkan kita lihat hampir sepanjang jalan di antara Santero Sumedang itu pasti banyak yang jualan tahu, mulai dari yang kecil sampai yang besar. Gitu ya. Jadi emang identiknya tahu banget ya. Iya. Ya sama-sama tahu lah kita. Oke, Pak Ustadz Yana, jadi perkembangan PKS di Kota Sumedang ini, kota apa kabupaten ini? Kabupaten ya. Perkembangan Partai Keadilan Sejahtera di Kota Tahu ya. Sebutan Sumedang ini walaupun dia kabupaten, tapi sebutannya kota ya, Kota Tahu. Itu seperti apa Pak Ustadz? Silakan bisa diceritakan. Ya sebetulnya perkembangan kita bisa dikatakan cukup stabil ya, bahkan cenderung meningkat dari periode ke periode. Dari awal pendirian Partai Keadilan, waktu kita ikut pemilu tahun 99, kita cuma dapat 1 kursi waktu itu, kemudian meningkat 5 tahun berikutnya dapat 5 kursi, dan stabil setelah itu dapat 6 kursi, sampai terakhir kemarin pemilu 2019 kita 6, tapi alhamdulillah suara PKS di Kabupaten Sumedang mengalami peningkatan ya. Jadi dari 1 kemudian 5 6 gitu terus. 6 tapi suara naik terus. Ya. Kalau Ustaz sendiri jadi caleg sebelum ini? Jadi caleg sudah dari tahun 99 ya. Tapi masih tetap bangga berjuang dengan PKS dan walaupun saat ini belum mendapatkan amanah di legislatif, tapi insya Allah masih tetap konsisten dengan. Iya, karena niatnya untuk dakwah gitu ya, maksudnya. Luar biasa nih pemirsa, jadi bedanya dengan partai lain ini niatnya untuk dakwah nih ya. Insyaallah kita ada PKS ya kalau dicalekin ya. Negara kita sama-sama memenuhi Kabupaten Sumedang melalui jalur partai politik, khususnya Partai Keadilan Sejahtera. Ya, dalam artian untuk berbuat baik ya untuk bangsa Indonesia. Niatnya seperti itu ya. Sebelum ini dari satu itu bisa sampai 5 itu gimana ceritanya itu? Kan lonjakannya naik tuh. 6 ya? Jadi 6 sekarang. Oh, jadi 6. Enggak, maksudnya dari satu kemudian jadi 5 ya ke tahun ini. Tahun berapa itu? PKS ya, pertama PKS ya? Ya, dari PK kita 1. Kemudian periode berikutnya jadi 5. Jadi 5. Nah, itu lonjakan itu gimana ceritanya bisa jadi 5 itu? Ya, karena waktu itu kan kita juga banyak didorong oleh teman-teman mahasiswa ya, terutama yang menjadi aktivis Partai Keadilan. Kemudian spreading yang kita lakukan awalnya hanya kuat kita di beberapa kecamatan. Sumedang ini kita punya 26 kecamatan. 26 ya. Dan sekarang sudah hampir di 26 kecamatan terisi semua dengan struktur Partai Keadilan Sejahtera. Gitu ya. Jadi memang dari semenjak awal ya PK menjadi PKS itu semasa-masa itu dikenal dengan partainya anak muda ya. Jadi memang waktu itu anak-anak muda ya, termasuk Pak Ustadz Yana ya? Masih muda ya? Masih senang meluncur kemana-mana, sosialisasi. Sekarang lebih senang lagi meluncur kemana-mana ya? Sekarang lebih senang lagi. Iya. Jumlah suaranya dari tahun ke tahun ini berapa persen perkaliannya, atau jumlahnya masih apal nggak Pak Ustadz Yana? Ya, kita pakai acuan periode kemarin lah ya, dari 2014
2014 ke 2019 kita ada kenaikan sekitar 30%. 30% ya. 30% suara. Dari 30% itu alhamdulillah mampu membuat kita bertahan dengan 6 kursi di DPRD Kabupaten Sumedang, 1 kursi di DPRD Provinsi Jawa Barat, dan 1 kursi di DPR RI. Kalau provinsi siapa tuh Pak Ustadz? Ustadz Ridwan Solihin. Oh, Ridwan Solihin ya. Oh, selain nanti kita akan ada ngobrol juga dengan Pak Ustadz Ridwan Solihin nih. Mana silakan. Iya. Dia juga pengurus DPD PKS Jawa Barat. Oh gitu ya. Kemudian Pak Ustadz Ridwan Solihin udah berapa kali jadi anggota dewan di provinsi ini? Jadi anggota Dewan Provinsi mungkin baru periode sekarang ya. Baru sekarang ya. Oh, kalau yang sebelumnya? Sebelumnya beliau pernah jadi anggota Dewan di Kabupaten. Tapi bukan di sini. Di Sumedang. Sekaligus juga ketua DPD dan ketua fraksi pada saat itu. Kemudian pada saat pemilu Pilkada 2013, beliau kami angkat sebagai calon wakil bupati, tapi saya takdirnya belum menempatkan beliau sebagai pimpinan eksekutif. Dan kemarin waktu Pilek 2019, alhamdulillah beliau dapat amanah dan diterima oleh masyarakat sebagai anggota DPRD Provinsi Jawa Barat. Terus selama ini berarti sebelum Ustadz Ridwan Solihin sudah ada juga ya? Ada. Yang dihantarkan menjadi anggota dewan di provinsi ya? Ada, provinsi. Selalu ada setiap. Selalu ada kabupaten. Sejak PKS berdiri pertama ada di sini? Sejak PKS berdiri pertama kita ada anggota dewan provinsi itu dari Sumedang, ini masuk dalam dapil Sumedang, Majalengka, Subang, dan PKS Kabupaten Sumedang mulai memberikan kontribusi bersama dengan teman-teman PKS dari Subang dan Majalengka itu di DPRD provinsi sejak tahun 2004. Dan alhamdulillah sampai dengan sekarang bertahan anggota dewan provinsi tetap dari dapil SMS Sumedang, Majalengka, Subang memberikan kontribusi. Iya. Ini kalau bicara tentang emak-emak nih Pak Ustadz, dari anggota dewan 6 orang yang dari PKS ada berapa orang nih emak-emaknya? Periode sekarang banyak kita emak-emaknya ada 2 orang. Ada 2 orang ya? Jadi secara presentasi mungkin 40% ya. 40%. Anggota dewan ya 30-40% anggota dewan PKS Kabupaten Sumedang dari perwakilan emak-emak. Emak-emak. Sebelumnya ada berapa? Sebelumnya cuma 1. Oh, 1 ya. Jadi ada kenaikan ya? Kenaikan emak-emak ya. Dari dapil 4 dan dapil 2. Iya. Selama ini aspirasi gimana dari warga Sumedang? Kira-kira apa sudah tertangkap apa yang diinginkan oleh warga Sumedang itu? Secara umum, alhamdulillah kita bisa mencoba perjuangan aspirasi dari masyarakat Sumedang melalui perwakilan kita anggota fraksi yang ada di DPRD, baik pusat, provinsi ataupun kabupaten, dan juga aspirasi-aspirasi masyarakat yang biasa juga sampaikan di sekretariat DPD. Dengan adanya kenaikan 30% ini ya, ini suara ini mau dibawa kemana nih oleh Partai Keadilan Sejahtera nih? Ini konstituennya mau diapakan nih Pak Ustadz? Ya tentu saja harus kita pelihara ya, pelihara, kita jaga, kita rawat sebaik mungkin, karena bagaimanapun juga mereka potensi-potensi masyarakat Kabupaten Sumedang yang harus kita jaga amanahnya. Nah, insya Allah ya kami yakin kalau kita bisa memelihara ini sebaik mungkin, 2024 suara kita akan bertambah lagi insya Allah. Tambah lagi. Nah, Pak Ustadz siap lagi dicalonkan nih? Ya bagaimanapun juga kalau kita kan prajurit ya, bagaimana perintah pimpinan. Tapi kalaupun memang pimpinan memerintahkan kita untuk dicalonkan, siap insya Allah. Semua tenaga kita akan berjuang. Kayak Abraham Lincoln tuh Pak Ustadz, berapa kali dicalonin nggak jadi presiden. Nah yang kesekiannya jadi, insya Allah mungkin tahun berikutnya nih Pak. Ya paling tidak ada kontribusi yang kita berikan untuk kenaikan suara PKS di Kabupaten Sumedang. Iya. Oke, baik Pak Ustadz Diana nih. Mungkin ada pesan nih kepada warga Sumedang. Silakan Pak Ustadz. Pesan-pesannya ya mudah-mudahan masyarakat Kabupaten Sumedang sebagaimana yang sudah tercipta pada hari ini menjadi masyarakat yang kondusif, masyarakat yang rumah ipah loh jinawi, kita bersinergi satu sama lain. Perbedaan partai kemarin tidak menjadi halangan untuk kita bisa bersilaturahmi, bertatap muka, berdiskusi, kita kongko bareng dan lain sebagainya, khususnya dengan atau bersama PKS Kabupaten Sumedang. Oke Ustadz, terima kasih jazakallah khairan atas waktunya. Bisa silaturahmi acara ngobras di sini ya. Siap. Oke pemirsa, demikian tadi ngobras kita bersama Ketua DPD PKS Kabupaten Sumedang yang Sumedang ini terkenal dengan tahu. Tadi saya datang langsung disuguhi tahu ya.
luar biasa. Sebetulnya bukan hanya tahu. Tahu ya? Banyak juga. Oh, banyak juga, iya, Di iya. Cilembu juga. Oh, itu. Tahu juga. Silakan nikmati Iya, hidangan iya. khas Kabupaten Sumedang. Oh, jadi nggak cuma tahu ya sebenarnya ya? Ya, Ada yang kalau lainnya. memang yang familiar mungkin tahu, Iya, tapi iya. sebetulnya masih banyak potensinya. Iya, iya. Tadi udah kita coba juga Cilembunya, mantap. Apalagi tahunya luar biasa. Oke, demikian pemirsa, kita ketemu di acara Ngobras dengan tamu spesial lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.